semenjak di situ sudah diumumkan bahwa si Google dia akan merancang Aluminium OS, di mana di situ ada Chrome OS, dia merger dengan Android. Di sini aku jelas berpikir ya bahwa si Chromebook ini tentu ini saya rasa mungkin tidak akan ke upgrade ke Aluminium OS ya, seperti itu teman-teman, dimana di sini akan tetap Chrome OS gitu ya, seperti itu saya rasa sih. Saya rasa di sini menjadi device yang dia akan kayak yowis kayak ngono wae kayak gitu loh teman-teman. Nah semenjak itu ketika aku mulai mau ngebahas Chromebook ini, itu aku merasa bahwa wah ini nantinya kayak nggak sustain ya. Jadi kalau misalnya nanti itu ke depan itu tentu akan lebih ke Aluminium OS, dan ya sebenarnya ini belum ini juga ya, belum benar-benar jadi sebuah kenyataan yang kita bisa lihat langsung, karena itu memang masih ya direncanakan di sini ya 2026, dan kita nggak tahu ya teman-teman seperti apa progresnya sampai saat ini. Tetapi yang jelas di situ yang saat ini bisa kita lihat di depan kita ini adalah Chromebook dengan Chrome OS. Oke, jadi ini aku nyambi teman-teman. Jadi nyambi di sini kita sedang menyelesaikan orderan. Jadi orderan installer Linux ya, bootable Linux di sini. Jadi di sini tiba-tiba itu ada order yang pakai USB flash disk teman-teman, USB flash drive. Dan ternyata ketika aku lihat itu harga flash disk itu ternyata meningkat, dan harga yang ada di tokoku itu belum tak ubah teman-teman ya. Tapi nggak masalah karena di situ ya setidaknya nggak apa-apa lah ya. Jadi kayak untung sedikit. Dan di sini kita juga sudah pack buat bootable-nya. Jadi bootable Linux Ubuntu LTS, dan selain itu di situ kita kasih beberapa software yang bisa diinstal secara offline, dan beberapa software portable gitu loh ya teman-teman, kayak gitu yang bisa dimasukkan ke dalam satu flash disk dengan ukuran 32 GB ini, karena sekarang itu flash disk cukup mahal teman-teman. Ternyata flash disk itu merupakan salah satu barang yang dia juga ada chipnya kan kayak gini, yang juga mahal seiring SSD, RAM ya, semuanya itu mahal karena kelangkaan chip kayak gitu, yang mereka para produsennya bersikeras untuk mendukung AI gitu ya. Jadi kebutuhan untuk menunjang perusahaan AI kayak gitu teman-teman. Nah sehingga yang di pasaran ini menjadi langka. Ya semoga nanti ada perusahaan mungkin yang tadinya itu tidak membuat chip, tetapi sekarang buat chip misalnya kayak gitu ya, dan dia bisa mendestruksi pasar sehingga nantinya bakal normal lagi gitu ya untuk harganya kayak gitu bro. Oke, lalu bagaimana dengan yang lain-lainnya di Chrome OS ini gitu loh. Jadi di sini ya tetap teman-teman, jadi untuk primadona yang ada di Chromebook ini adalah si Play Store-nya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sudah membeli aplikasi dan sebagainya gitu ya di Play Store, ya entah itu di smartphone kalian yang lain gitu ya, entah itu sharing library gitu ya teman-teman, kalian dimasukkan ke library lain dan sehingga nanti bisa saling sharing gitu ya, ya itu bisa digunakan di sini. Nah tentu tidak semua ya aplikasi itu bisa digunakan di sini gitu ya, dan beberapa yang aplikasi itu misalnya aplikasi itu memang tidak support dijalankan di Chromebook, maka dia akan bisa diinstal di sini teman-teman. Nah termasuk beberapa yang lainnya kayak Bspan, terus kayak si LumaFusion gitu kan, terus ada support display dan lain sebagainya. Ini yang kita miliki ya teman-teman, itu kita bisa install, bahkan di sini berbasis 3, tetapi tentu ini akan menyesuaikan perangkatnya ya. Nah di sini untuk update teman-teman, update Chromebook di Chromebook Samsung Chromebook 4 di tahun 2026 ini, kalian bisa lihat di sini. Ya, di sini catnya ternyata sudah mulai mengelupas satu persatu teman-teman, dan di sini ternyata efektif kalau misalnya kita lindungi dengan ini teman-teman. Jadi catnya, jadi di sini misalnya kita lapisi dengan kayak stiker gini ya teman-teman ya, ini plastik stiker kayak gini, ternyata tidak tergerus oleh waktu loh. Oh ya, mulai kayak gini teman-teman. Jadi di sini kalau kalian lihat ini yang mengelupas itu yang di sekitarnya gitu loh teman-teman di sini. Sedangkan yang di sini itu aman. Jadi ini ternyata efektif. Berarti kalau misalnya di sini diterapkan, kalau semisal punya kalian itu belum mengelupas ya teman-teman, kalian bisa pakai kayak gini. Nanti di sini kalian tinggal cutter kayak gini, jadi biar ini cat kalian itu bisa menjadi lebih aman. Di sini udah cukup mengelupas semua gitu ya, termasuk di sini teman-teman, di sini gitu ya. Ini mengelupas, ini udah lumayan ya teman-teman. Dan di sini kalau kalian lihat di bagian layar ini ada tepak dari si ini ya. Jadi tepaknya sudah mulai agak kelihatan terus ya. Tepak dari si keyboardnya ini teman-teman, keyboard yang sudah tidak berfungsi ini gitu ya. Dan di sini ditambah punyaku di sini juga sudah tidak berfungsi untuk jack 3,5 mm-nya ini. Sehingga di sini kita hanya mengandalkan speaker internal saja, ataupun kalau misalnya kita pakai sound card eksternal gitu teman-teman, seperti itu. Dan untuk yang lain-lainnya di sini sebenarnya untuk Chrome OS ini dia masih menerima update ya teman-teman. Jadi update ya sedikit-sedikit kayak gitu, tapi bukan update yang kayak wih fitur baru banget ini yang belum ada sebelumnya ini, atau inovasi yang brilian, karena memang kayaknya itu fokus ke penggarapan Aluminium OS, dimana itu merger antara Chrome OS dengan Android. Just like that. Kalian bisa lihat sendiri di beberapa kanal-kanal berita gitu ya, berita teknologi, dimana ya di situ udah mulai terang ya bahwa di situ nanti untuk nama merger itu bukan Chrome OS atau ke Android, tetapi ke Aluminium OS itu, dimana itu untuk penggabungan dari Chrome OS dan Androidnya gitu ya, di pasar personal komputer. Entah itu personal komputernya nanti bakalan di laptop kayak gini, model kayak Chromebook kayak gini, ataupun di perangkat PC desktop gitu, yang dimana itu bisa menyaingi si Windows ataupun si Macintosh gitu ya, kayak gitu bro. Itu kayak ambisi banget ya si Google itu ya teman-teman. Dan apakah bisa di situ akan merebut market share dari mereka kayak gitu. Tapi dengan adanya
Google Play Store di situ saya rasa itu cukup memungkinkan teman-teman. Terlebih pengguna Android itu begitu banyak sekali, terutama ya paling nggak itu bisa menggeser Windows kali ya. Karena Microsoft sendiri mereka kan untuk Windows Mobile-nya juga dia, tetapi untuk Microsoft sendiri mereka membuka kanal untuk Android ya teman-teman. Jadi celah untuk bisa berkolaborasi dengan lebih gampang ke ponsel-ponsel Android teman-teman. Ya seperti itulah ya teman-teman. Dan wah udah ya seperti itu teman-teman. Jadi kita balik ke sini ya. Jadi update-update kecil aja biasanya kayak gitu, sehingga ya sudahlah teman-teman, kita manfaatkan yang ada. Dan walaupun ini kayak gini teman-teman, tapi di sini sudah menemaniku sekitar 4 tahunan ya, 4 tahun di sini kita bersama. Dan di sini ya karena inilah juga si channelku yang di Rahman Cyber itu bisa berkembang lebih pesat gitu ya, kayak ya walaupun belum begitu ini ya, tapi alhamdulillah itu udah lumayan teman-teman, udah ada penghasilan dari situ. Sehingga di sini ya ini thank you very much for Chromebook ya teman-teman. Dan semoga aja nanti di sini kita nggak tahu ya apakah ini nanti bakalan dia akan ke Aluminium OS gitu ya seperti ini, atau di sini tetap gitu ya, dan bagaimana nanti kejelasannya seterusnya itu seperti apa gitu ya. Karena kan kayak gitu kan itu nanti akan menyangkut ke pengembangan juga teman-teman. Tentu itu nanti kan developer dia akan langsung menuju ke yang lebih update kan. Kalau misalnya di sini Chrome OS sendiri nanti ditinggalkan, otomatis nantinya untuk update-update kan itu yang namanya developer aplikasi, mereka akan diberikan berbagai macam modul-modul dan ya panduan-panduan dan resource gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya di sini itu sudah kayak dikesampingkan kayak gitu kan udah nggak ada lagi gitu ya. Artinya ya sudah, jadi kayak mandek gitu loh teman-teman, kayak gitu sih. Ya semoga aja nanti kedepannya ada kejelasan ya di sini yang jelas untuk yang pakai Chromebook nanti kedepannya seperti apa. Tentu kan ini kan dia akan berpengaruh juga ke developer aplikasi dan lain sebagainya ya. Bagaimana dia akan menentukan arahnya gitu ya, menentukan arah ke depannya gitu loh kan. Kalau misalnya kayak gini kan juga masih bingung juga ini, kalau misalnya market ke sini, all in ke sini ya nantinya wih ini jadi mandek kayak gini, orang-orang pada pakainya Aluminium OS dan itu nanti akan berbeda, tidak kompatibel ya, kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Yang jelas ini untuk saat ini seperti ini, dan tampilan masih sama teman-teman, masih sama yang sebelumnya. Untuk rule-nya juga sama ya, ini Chrome OS ya, web apps, terus ada lingkungan Android-nya. Dan kalau misalnya kalian itu mau ke Linux ya teman-teman, jalan aplikasi-aplikasi Linux ya, Linux developer-nya gitu ya. Cuman di sini memang cuman beda doang ya layout-nya di sini teman-teman. Kalau sebelumnya itu mandiri ya untuk developer modenya. Developer mode bukan mode ininya ya, mode Chrome OS-nya, tapi ini developer mode untuk Linux-nya teman-teman, lingkungan Linux ya. Lingkungan Linux-nya itu berada di sini nih teman-teman sekarang. Nah, jadi di bagian about ini langsung ke Linux Development Environment teman-teman, seperti ini. Dan selebihnya itu sama ya. Jadi beberapa pembahasan yang sudah kita bahas di channel ini teman-teman, yang kita kelompokkan juga di lingkungan Android ataupun di web apps-nya ataupun di Linux, itu tetap sama teman-teman. Jadi itu masih relevan sampai saat ini. Ini cuma beda-beda layout-nya doang ya teman-teman. Jadi ya nggak usah terlalu pusing di sini. Dan untuk Samsung Chromebook 4 ini dia panjang ya teman-teman. Dia masih dapat sampai sampai 2029 teman-teman. Jadi masih ada sekitar 3 tahun lagi gitu ya untuk ini. 3 tahun lagi untuk si Chrome OS-nya ini bro. Jadi untuk yang si Samsung Chromebook 4 ini dia berhenti untuk mendapatkan update-nya. Dan mungkin nanti kalau ada extended, nah itu hati-hati teman-teman, kita udah beritahukan pada kalian ya di pembahasan sebelumnya. Itu kalau misalnya ada extended, itu extended buat update, jadi kalian bisa perpanjang update-nya kayak gitu. Tetapi nanti kalian bakal kehilangan Google Play Store-nya. Karena beberapa teman-teman kita yang pakai Chromebook, entah itu yang selain Samsung Chromebook 4, itu yang mereka sudah mencapai masa AUE-nya gitu ya. Nah dia kan langsung ke itu ya, ke extended itu teman-teman, itu kehilangan Google Play Store yang menjadi daya tarik utama si Chromebook ini teman-teman, seperti itu. Ini aku bilang ya, Google Play Store itu merupakan daya tarik utama. Ini dari perspektif saya pribadi, karena saya memang tertariknya di sini selain yang dictation ya teman-teman ya, dictation yang bisa offline bahasa Indonesia gitu ya, ini di teknologi si Google ini gitu ya teman-teman. Ya cuman itu dua itu teman-teman yang menjadi daya tarikku. Kenapa kok dulu itu aku beli si Chromebook ini. Tetapi teman-teman, walaupun demikian di sini saya menemukan salah satu website di sini, entah apakah ini, aku belum bisa mengkonfirmasi apakah ini itu adalah website yang dibuat dari si Google ya, pengembang di situ tadi yang Aluminium OS ya, aluminium teman-teman, jadi bukan aluminium ya, Aluminium OS. Jadi di sini kalau kalian lihat ini ada beberapa penjelasan, dan ini entah tapi kita belum pasti. Dan ketika di sini kita coba untuk translate kan, nah ini ada kemungkinan teman-teman di sini kan, aluminium ya, susah. Jadi untuk membacakan kebiasaan aluminium ya. Aluminium OS menandai transisi Google dari strategi dual OS ke pendekatan platform terpadu. Jadi kan ini kan ada Chrome OS ya, Chrome OS yang dia itu lebih ke PC personal kayak laptop yang di Chromebook itu, dengan Android yang memang sudah notabene itu smartphone dan tablet teman-teman. Dan di sini itu tadi sebentar. Nah, itu tadi teman-teman. Ini kalau kalian lihat, ini Chrome OS akan terus berlanjut sebagai Chrome OS klasik. Nah, tetapi di sini perlu digarisbawahi ya, dengan dukungan berkelanjutan sementara, produsen dan pengguna secara bertahap bermigrasi ke sistem berbasis Android yang baru atau Aluminium OS ini. Nah, berarti mungkin ini masih ada peluang ya untuk si Samsung Chromebook 4, tapi tergantung si Samsungnya ya, dia produsennya itu apakah mereka akan menyediakan hal ini atau enggak. Kalau enggak ya berarti di sini nanti bakalan ke Chrome OS klasik ya, tetap Chrome
Chrome OS sampai nanti masa AUE-nya gitu teman-teman. Dan kalau kalian pelajari di sini dari berbagai macam artikel yang ada di sini, ini cukup lengkap teman-teman, karena memang masih simpang siur di ketika aku coba cari di Google gambar gitu ya. Jadi banyak sekali yang dia menampilkan Aluminium OS dengan versinya masing-masing kayak gitu untuk logonya. Jadi belum ada logo pastinya di sini. Nah, tetapi di sini ada satu hal nih. Ini kan ada beberapa yang udah dijabarkan di bagian sini ya teman-teman. Ada integrasi yang ya kita bisa lihat di sini integrasi AI ya. Jadi ini lebih ke itu tadi teman-teman, AI. Jadi untuk menyongsong AI di masa depan kayak gitu teman-teman ya. Dan ini untuk prosesor di sini kalau kalian lihat ini ada sistem requirement-nya itu minimal itu 4 GB RAM. Dan kalau 4 GB RAM di sini berarti Samsung Chromebook 4 ini mungkin bisa ya teman-teman. Dan ini ada klasifikasi nih, AI entry itu kan. AI entry ya, minimum AI entry-nya. Dan ini ada 8 GB itu untuk yang AI plus dan 16 GB untuk recommended. Dan ini yang paling segmentasinya paling besar. Nah, berarti di sini ada 3 tier teman-teman, seperti itu. Nah, ini 32 masih minimum ya, jadi masih masuk nih teman-teman di sini. Dan ya, ini spesifikasi Samsung Chromebook 4 masih masuk, tapi di yang entry ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini kabar gembira atau kabar buruk ya? Kabar gembira ya berarti teman-teman. Ya, karena di sini prosesor yang disupport itu ada Intel, AMD, Qualcomm, MediaTek. Jadi ini lebih luas teman-teman. Tidak hanya ARM doang ataupun di sektor kayak Intel, AMD kayak gitu teman-teman yang biasa desktop. Jadi semuanya nih. Ini ngeri sih. Dan di sini confirmed testing platform Intel platform tuh kan. Nah, tetapi di sini tuh kalau kalian lihat tadi kan muncul RAM 4 GB, tetapi di sini untuk Intel itu tadi ya teman-teman. Itu tested on Intel 12 Gen, sedangkan untuk si Samsung Chromebook 4 itu bukan Intel generasi ke-12 ya teman-teman ya. Di situ. Nah, di sini kalau kalian lihat Intel Celeron N4020 itu termasuk Gemini Lake Refresh generasi ke-8. Artinya ya ini kemungkinan kecil ya teman-teman. Jadi kemungkinan kecil bukan kemungkinan besar nih. Walaupun di sini dia support Intel, AMD, Qualcomm. Ya, tapi kita nggak tahu ya, masih ada cerca harapan di sini. Kalau kalian lihat di sini ini masih belum ada kayak sesuatu yang ketok palu gitu, yang prosesornya belum ada nih di sini. Jadi untuk hardware-nya ini masih dijelaskan di sini itu adalah RAM-nya teman-teman. Dan di sini ada entry prosesor, tapi tidak dijelaskan dia Intel generasi keberapanya. Untuk yang Intel, untuk AMD-nya ya tadi ya ini nggak disebutkan di sini ya teman-teman. Dan untuk ARM di sini ada MediaTek ini teman-teman, premiumnya di sini ya ternyata sesuai dengan yang itu teman-teman, yang di pertemuan di Qualcomm itu yang kita pernah bagikan juga di tautan YouTube-nya gitu ya, di konferensi Qualcomm. Jadi untuk premium tier-nya dia Qualcomm Snapdragon X. Nah, ini dia jadi Snapdragon teman-teman. Ya, tapi masih ada secerca harapan di sini, ada AL-N3. Tapi kalaupun enggak ya teman-teman, kalaupun enggak ya misalnya di sini enggak ke Aluminium OS, jadi tetap ke Chrome OS Classic sampai AUE ya enggak masalah juga sih. Jadi yang penting di sini untuk fitur-fitur dan lain sebagainya itu enggak menghilang gitu ya, kayak yang dictation ataupun Google Play Store itu saya rasa is fine, enggak masalah juga gitu ya. Dengan berbagai penggunaan yang biasa kita lakukan gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan tentu kalau misalnya untuk harus berganti ini kan tentu harus inilah ya teman-teman ya, untuk harus mengeluarkan biaya lagi. Dan ya di sini sebenarnya kita mungkin ya shifting ya, makanya di situ shifting ke pembahasan iPad 16 teman-teman. Karena mungkin di sini kalau misalnya nanti ya tetap untuk yang Chrome OS yang kemarin yang kita miliki ya itu kan masih bisa dijalankan juga. Jadi kalau misalnya nanti ada update ataupun sesuatu eksperimen lainnya yang masih berkaitan dengan hal itu teman-teman, gitu teman-teman ya. Dan untuk Aluminium OS ini kalau misalnya katakanlah nantinya bakalan ada laptop baru dan sebagainya, ya mungkin ya ada berbagai macam channel besar yang dia udah mesti akan melakukan review dan memberikan experience kepada teman-teman semuanya. Oke. Ya seperti itulah ya. Dan ya ini kalau kalian lihat ini development timeline-nya ternyata jelas juga di sini. Dan di 2026, nah ini quarter 1 itu biasanya kalau di perusahaan gitu ya teman-teman, itu adalah 3 bulan pertama ya. Jadi di tahun barunya itu 2026 berarti Januari, Februari, Maret itu quarter 1. Kalau quarter 2 itu adalah Maret, April, Mei. Nah, seperti itu sih. Terus yang selanjutnya ini berkaitan dengan investor ya, sebenarnya yang dia ada pelaporan ya tiap ini quarter 1. Q1, Q2, Q3 dan lain sebagainya sesuai tas sih. Nah, Aluminium OS versus competing platform di sini juga dijelaskan. Oke, nice. Dan ini juga ada berbagai macam Q&A yang kalian bisa baca juga di sini. Will Aluminium OS replace Chrome OS? Yes, Aluminium OS is designed replace Chrome OS. However, Google plan graduate transition will be continue Chrome. Nah ini ya, Chrome OS will be continue as Chrome OS Classic. Seperti itu. Oke, dan what hardware? Nah, di sini teman-teman, jadi it's being tested 12 Gen Alder Lake. Ya, seperti itu. Dan seperti biasa hardware partnernya di sini ya mesti ada Samsung, Asus, Acer, Lenovo, HP. Terus ada Can I run Windows program on Aluminium? Dan di sini karena ini untuk Chrome OS sendiri kan kemarin dia ada Linux environment ya.
Oke, ini tidak run directory. Oke, jadi tidak bisa langsung jalankan. Oke, dan kalau tapi ini tidak dijelaskan bahwa nantinya bakalan ada Linux environment-nya ya teman-teman di sini. Kalau Linux environment mesti dia bisa pakai layer compatibility ya. Terus di sini how does Aluminium compare Windows and Mac OS? Ya, karena ini ibarat kata ya pemain baru ya teman-teman ya. Kalau untuk Windows itu dan Mac OS itu udah lama banget ya. Udah lama, jadi ya welcome. Will existing Chromebook get Aluminium? Nah, ini dia. Google has not announced specific migration plan. Nah, kenapa kok ini? Oke, tidak ini ya tidak mengumumkan spesifik. Ini seakan-akan di sini website ini tuh kayak pihak ketiga ya. Mungkin pihak ketiga kali teman-teman. Jadi karena di sini juga dia tidak merujuk ke Google ya, kayak gitu google.com. Oke, gold. Oke, tapi nggak masalah. Tapi ini merupakan salah satu informasi yang cukup menarik ya di sini, teman. Oke, nah ini dia. Jadi di bagian bawah kalau kalian lihat, nah ini ya, teman. Jadi langsung ya, Aluminium OS Information Hub. Jadi ini tuh third party, lagi not official affiliate with Google, teman. Ya, jadi ini built for Android lover. Jadi ini tuh bukan dibuat langsung dari Google ya. Jadi bukan informasi yang langsung berasal dari tangan pihak pertama, tetapi di sini dari komunitas berarti ini ya. Komunitas. Jadi ini not official affiliate with Google. Jadi informasi yang ada di sini itu kayak ya prediksi saja teman. Jadi dari beberapa yang antusiasme gitu ya, yang berantusias di sini, mereka mengumpulkan berbagai macam ini ya, dan mungkin ada kenalan dari dalam misalnya kayak gitu ya, nggak tahu juga teman ya, jelas kayak gitu. Tapi ke depan ya di sini Aluminium OS just like that gitu ya teman. Oke, seperti itu kira-kira untuk pembahasan kita kali ini teman. Dan ya buat teman-teman yang memang di sini tertarik di pembahasan ya di Chromebook, ya di sini kalian bisa save aja playlist tentang Chromebook Experience, karena mungkin di situ akan ada pembahasan-pembahasan baru seputar Chromebook, karena memang di situ kita pakai sendiri teman-teman, just like that. Oke, bye bye.